Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam 10-an ya. Oke, pagi lah masih ya. Oke, adek. Kita masuk pertemuan 6 matematika dasar. Sebelumnya kita belajar tentang rigorous study of limit, definisi limit pakai epsilon delta gitu ya. Kita lanjutkan hari ini materi kita. Aturan limit juga sudah. Berarti kita sekarang masuk ke limit pada tak hingga dan limit tak hingga serta nanti kontinuitas. Jadi ini materi hari ini di buku kita adalah subbab 1.5 dan 1.6. Jadi nanti pelajari, nanti kita kasih latihan juga lah ya di subbab buku Purcell yang kita punya, buku kalkulus. Baiklah, kita mulai. Kenapa? Oke. Bismillah ya, semoga nggak ada masalah. Oke, nanti kita akan mampu juga, kalian diharapkan juga mampu, karena udah paham juga, kita mampu menjelaskan, dan mampu menyelesaikan soal-soal persoalan dari limit tak hingga, jadi beda ya, limit pada tak hingga dan limit tak hingga. Lalu kita nanti setelah belajar continuity, kontinuitas suatu limit, kita mampu menjelaskan, kita buktikan apakah limit pada titik itu kontinu atau tidak, gitu. Itulah kalkulus Purcell bab 1.5 dan bab 1.5 dan subbab 1.6. Jadi kalian juga, jadi materi yang hari ini yang di slide hari ini juga saya ambil dari situ ya, beberapa saya uh, copy malahan dari buku Purcell itu ke slide ini. Kita mulai, limit pada tak hingga dan limit tak hingga. Jadi ada dua masalah tak hingga di limit. Dia pada tak hingga, satu lagi limitnya hasilnya tak hingga. Beda ya. Jadi bukan limit tak hingga saja. Jadi ternyata untuk tak hingga limit itu ada dua. X-nya menuju tak hingga atau X-nya mendekati tak hingga. Satu lagi memang hasil limit itu walaupun bukan menuju tak hingga titiknya, hasilnya tak hingga. Gitu. Kita mulai dari limit pada tak hingga. Ini definisi saya ambil dari buku Purcell. Uh, kalau tak hingga menuju tak hingga berarti mungkin menuju pada tak hingga positif ya, mungkin juga menuju pada negatif tak hingga gitu. Jadi akan ada dua definisi limit pada tak hingga. C, C-nya sama dengan ya, ikut berarti ya, menuju tak hingga gitu ya. Untuk nilai C, kita katakan limit X mendekati tak hingga atau X apa namanya menuju tak hingga, bisa juga bilangnya apa, limit fungsi F pada saat X menuju tak hingga gitu ya, sama aja ya, sama dengan L jika katanya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat corresponding M ya, beda ya dengan limit, definisi limit epsilon delta yang kita pelajari ya. Kalau untuk limit tak hingga katanya jika untuk semua epsilon lebih besar dari 0 ada M, sedemikian hingga berlaku ini. Jika X lebih besar dari M, maka harga mutlak Fx kurang L lebih kecil epsilon. Pengerjaannya hampir sama, kita kerjakan dan kita jabarkan nanti Fx kurang L-nya untuk menjadi bentuk seperti ini. Ya, itu kalau positif tak hingga. Kalau negatif tak hingga, sedikit perbedaannya adalah misalkan F didefinisikan pada interval dari negatif tak hingga ke C, C-nya ikut ya, C-nya tertutup. Kalau tak hingga memang intervalnya terbuka. Untuk beberapa nilai C, katanya kita katakan bahwa limit X menuju negatif tak hingga dari fungsi Fx sama dengan L,
jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada juga M, sedemikian hingga kalau tadi lebih besar, ini lebih kecil. X lebih kecil M, maka harga mutlak fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Gitu. Pelan-pelan ya, karena udah ngomong epsilon gini udah pening. Kita lihat contoh. Ada 3 yang harus dikerjakan ini. Limit X menuju tak hingga positif 1 per X pangkat K sama dengan 0. Satu lagi negatif tak hingga. Ini sebenarnya dasar dari nanti kita ngerjakan limit pada tak hingga itu 0 gitu ya. Jadi nanti 1 per X pangkat K itu 0. Jadi nanti limit tak hingga dari 1 per X itu 0. Tapi gimana buktikannya? Kita buktikan. Mana papan tulis? Oke. Ya, kita punya katanya buktikan limit X menuju tak hingga dari fungsi 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Membuktikannya gimana? Sama seperti rigorous study of limit sebelumnya, membuktikan epsilon delta. Kita buktikan ya, jika gitu ya. Nah, kita buktikan nanti mana tadi sebelumnya definisinya ini. Ini kita buktikan nanti. Ini kelihatan gambar yang kelihatan sekarang apa? Apakah papan tulis? Apakah Papan slide tulis, saya? Bu. Papan tulis. Bu. Oh, berarti saya harus stop share ulangin ya. Saya buat seluruh screen saja biar bisa lihat. Oke, coba kita cek lagi. Kalau saya buka, papan tulis mana nih? Ini papan tulis Slide, Bu. layar. Papan tulis ya yang kelihatan ya? Iya, Bu. Baik. Ya, Bu. Oke, membuktikannya sama, berarti kita buktikan dulu bukti dasar pertama, menjabarkan si fx kurang L lebih kecil epsilonnya tadi, sudah, baru nanti kita pilih nanti nilai. Kalau di bukti limit epsilon delta kan kita pilih delta ya. Tapi kalau di tak hingga ini, di limit pada tak hingga, kita cari M. Gitu. Sebenarnya mirip aja, hampir sama gitu caranya. Oke. Oke, berarti kita bikinlah bukti dasar ya. Bukti awal, apa namanya kemarin? Sele-sele gitu ya. Tidak, bukti dasar. Kita pilih menentukan nilai M. Berarti gitu ya. Pertama yang dilakukan. Berarti kalau kita punya jika X lebih besar M gitu ya, maka Fx kurang L harga mutlaknya kurang L itu lebih kecil epsilon. Nah, kita jabarkanlah Fx kurang L-nya lebih kecil epsilon. Berapa Fx-nya? 1 per X pangkat K gitu ya, kurang L kita 0, lebih kecil epsilon. Nah, gimana nanti caranya 1 per X pangkat K itu jadi X lebih besar M gitu. Nanti bentuk 1 per X pangkat K ini gimana caranya kita olah menjadi X lebih besar si M. Nanti dipilihlah M-nya itu berapa epsilon juga. Baru nanti dibuktikanlah pakai bukti formal untuk membuktikan limit ini gitu ya, limit secara mendalam ini. Oke, kita lihat. Oke, tadi punya X lebih besar M, kita makanya adalah satu harga mutlak 1 per X pangkat K itu lebih kecil epsilon gitu ya. Ini kita jabarkan. Harga mutlak 1 per X pangkat K itu kan sama dengan 1 per X pangkat K. Kita anggap seperti itu ya. Sama dengan epsilon. Nah, ini gimana ini? Ini berarti nanti kita buat sebentar. Mana hapusnya ini? Hapus. Bukan. Oh, ini. Kita hapus dulu ini. Kita lebarkan dulu. Oke, ini berarti sama dengan X pangkat minus K. Gitu kan ya? Yang sama dengan apa nih? Lebih kecil dari epsilon. Kita butuhnya apa? Kita butuhnya adalah X lebih besar nanti. Gimana kira-kira ini? Kalau kita kalikan seper, kalau pertidaksamaan gimana kemarin?
Ini kalau kita kalikan, kita pangkatkan dengan seper K. Misalkan X, kita pangkatkan tadi X lebih kecil dari sesuatu, misalkan A. Kalau kita pangkatkan dia dengan 1/K, misalkan, ini menjadi apa tandanya? Harusnya berubah ya, karena ini negatif lagi. Nah, itu. Nah, kalau saya ngerjakan ini kira-kira gimana ya? Gimana kira-kira ini? Kalau kita kalikan pangkat negatif, minus K, kita pangkatkan negatif 1, ini juga kita harus jadi negatif 1, gitu kan ya? Tandanya berubah nggak? Benar. Berubah ya, harusnya ya. Ya. Eh, biar terjadi begini aja lah. Ini bingung. Jadi ini kan menjadi X pangkat K, ini tadi menjadi 1/epsilon, karena epsilon pangkat minus 1. Nah, biar jadi X saja gimana? Ini kita pangkatkan atau kita kalikan dengan pangkat itu ya, eh, 1/K gitu ya, biar menjadi ini X. Jadi ini juga dikalikan 1/K gitu loh. Ini kali 1/K, dipangkatkan 1/K, ini kita pangkatkan 1/K. Gitu. Nanti jadinya adalah di sini X, yang ini adalah 1/epsilon pangkat K. Sekarang tandanya nih, apakah berubah atau tidak kalau di pertidaksamaan? Tidak. Tidak ya. Karena kita butuhnya apa? Kita butuhnya adalah ini, kita butuh harusnya fungsinya jadi X lebih besar M. Gitu loh. Sedangkan kita kan punya ini epsilon. Kan? Oh, biar dia berubah, mendingan kita pindahkan aja ya ke kanan dan ke kiri gitu ya. Lebih bagus seperti ini sepertinya. Sebentar, kita hapus dulu. Kalau kita kalikan nggak berubah pasti. Berarti harus kita misalkan seperti ini. Wait. Oke. Atau ini tetap 1/X pangkat K lebih besar dari epsilon. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah ini ya, kita kalikan silang. Ini berarti gini ya, artinya 1/epsilon lebih besar dari X pangkat K. Nah, mungkin ini yang lebih pas. Oke, ini udah pas lah dia. Kita butuhnya lebih besar ya, X lebih besar, betul ini. Ini akan menjadi X pangkat K lebih besar dari 1/epsilon. Ini akan menjadi apa? X pangkat K itu lebih, X pangkat K, selesai X pangkat K-nya. Kita kalikan dengan pangkat X per K. Jadi X sama lebih besar dari 1/epsilon pangkat K. Iya nggak? Iya ya? Nah, baru kita bisa pilih nanti nilai M kita adalah si 1/epsilon pangkat K. Nanti sehingga kita pilih M, yaitu sama dengan 1/epsilon pangkat K. Gitu. Nah, sudah dapat nilai M yang akan kita pilih, kita buktikanlah dia secara formal. Buktikan dia secara formal. Untuk bukti formal gimana? Berarti untuk setiap gitu ya, mana tadi? Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat atau dipilih M yang sama dengan 1/epsilon pangkat K, sehingga gitu ya, jika X lebih besar dari M, ya, X lebih besar dari M, maka Fx kurang L tadi, 1/X pangkat K kurang 0 lebih kecil epsilon, ini sama dengan apa ini? Harga mutlak 1/X pangkat K sama dengan 1/X pangkat K lebih kecil epsilon, jadi 1/epsilon lebih besar dari, oh no, 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 salah, salah, salah. Kita kan membuktikan dia epsilon ya, kok jadi epsilon yang gerak, harusnya epsilonnya tidak gerak. Kan 1/X pangkat K gitu kan, tapi kita punya apa tadi nih, si M. Gimana kita menggerakkan M-nya nih? Ini sama dengan apa ini? Gimana ini caranya? X pangkat minus K, ya. Saya mau jadikan ini nih, jadi X lebih besar gitu. Jadi ada hubungannya dengan M. Biar terbukti dia nanti si harga mutlak 1/X pangkat K itu lebih kecil dari epsilon. Gitu. Gimana nih? Sama dengan apa nih?
Ada yang, aduh, ada, aduh, kejepit. Ada yang kira-kira dapat ini gimana cara membuktikannya? Nggak paham ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi kita jabarkan sama dengan ujungnya nanti harus lebih kecil dari X ini ya. Berarti X pangkat minus K harusnya lebih besar dari apa ini? M pangkat minus K, ya nggak? Nggak ya? Ini kok jadi lupa. Sebenarnya ada nih di buku Prussel kita ini ada. Kelihatan ya buku Prusselnya ya? Saya jadi deg-degan saya gara-gara gara direkam. Oke. Sebentar kita cek. Oh, 1.5 kita ya. 1.5 mana 1.4? Ini 1.4. Ini 1.5. Ini sebenarnya ini. Oh, ini dia. Oh kan ya. Oh, langsung ya. Betul saya tadi ya. Harusnya gini. Mana? Yang mana ini? Yang mana? Oh, kita yang ini ya harusnya ya. Ini gimana dia buat? Oh, enggak gitu ya. Kalau saya lebih saya lebarkan ini. Sebentar, kita ulangin. Kita hapus. Ini cara baik, sebentar. Kalau online itu memang gini ya, memang resiko kita ya. Oke lah, X pangkat K, ini kan sama dengan 1 per X pangkat K, harga mutlaknya hilang, karena sama itu. Lalu, karena tadi kita butuhnya adalah X lebih besar dari M, gimana caranya ini biar biar kita kelihatan ini M-nya. Kalau jika X lebih besar dari M pangkat K, kalau 1 per X, apa yang terjadi? Ini lebih besar tidak? Lebih besar dari 1 per M pangkat K, gitu ya harusnya. Karena kan kalau X lebih besar dari M, coba kita misalkan, kalau 3 lebih besar dari 2, 1 per 3, oh nggak bisa ya, nggak Lebih berlaku kecil ini. bosnya, Bu. Lebih kecil harusnya, nggak bisa. Tidak berlaku. Berarti ini kalau jikanya ini basisnya harusnya lebih kecil. Gimana cara nanti biar terbuka dia? Sebentar. Lebih kecil. Lebih kecil. Ini ya, karena kan ini ya kita bergeraknya dari sini. Kalau X-nya lebih besar dari M, kalau ada 1 per X pangkat K, ya, 1 per X pangkat K, misalkan M-nya 3, X-nya 3, M-nya 2. 1 per 3 kuadrat, 1 per 9, itu lebih kecil dari 1 per 2 kuadrat. Gitu ya. Ini yang terjadi. Dari sini maksudnya, saya jabarkan ini. Saya langsung ambil lebih kecil dari 1 per M pangkat K. Tadi kita udah tahu bahwa 1 per M pangkat K itu sama dengan, eh, mana tadi? 1 per M pangkat K. Kalau M sama dengan 1 per epsilon pangkat K, coba kita jabarkan ya. Ini apa yang terjadi? Epsilon sama dengan apa ini? Ini sama dengan apa? Ini berarti 1 per ya, 1 per epsilon pangkat K pangkat K. Gitu kan ya? Sama dengan apa? Oh, nggak dapat ya jadinya ya. Nggak bisa kita sama kecil epsilon ya. Ini epsilon pangkat 2K jadinya ya. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa terjadi. Nggak bisa ujung-ujungnya jadi epsilon. Gimana mencabarkannya ini? Tadi kita pilih, ya kan kalau kita pangkatkan jadi nanti itu 1 per 1 pangkat K per apa tuh? Epsilon pangkat 2K. Ujung-ujungnya nanti jadi epsilon pangkat 2K. Nggak kejadian ya. Nggak Bu, kejadian dengan yang ini. Apa ya? Ada yang salah saya tuh? Yang interupsi, mana? Bu. Yuk, Ada yang salah, Bu, di sebelumnya, gimana? Bu. Langkah Gimananya? sebelumnya. Terus? Saya nggak kelihatan Eh, di mana. Hmm. harusnya itu 1 per epsilon di akar K. Akar, Oh, ya, 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 ya. akar. Dipilih ya. Karena ini ya. Di Nah, sini yang itu. salahnya. Oh, iya, iya. Good, terima kasih. Terima kasih sudah mengkoreksi. Di sini salahnya.
Berarti di sini harusnya, kalaulah X pangkat K-nya mau kita hilangkan, ini harus diakarkan. Oh iya, yang salah. Terima kasih sudah mengkoreksi. Ini berarti masing-masing kita akarkan ya. Ya. Akar K dari X pangkat K itu sama dengan X. Berarti ini adalah akar, oh mana tadi? Sorry. Nah, ini berarti akar K, berarti dari pilihnya salah. Kalau udah salah pilih M, berarti memang nggak terbukti dia. Akar pangkat K dari 1 per epsilon gitu ya. Ini artinya adalah akar pangkat K dari 1 itu 1, terus 1, akar pangkat K dari epsilon, ini berarti di sini. Akar pangkat K dari epsilon, betul. Kita yang salah pilih. Akar pangkat K dari epsilon. Gini ya harusnya ya. 1 per akar pangkat K dari epsilon. Memang nggak boleh kita salah pilih ya dalam hidup ya. Baik, baik. Oke, kita lanjut. Berarti ini tadi terdapatnya ini salah, kita M-nya kita. Ini salah, ini berarti akar pangkat K dari epsilon. Yes. Makanya ini baru benar ya. Oh, pantas kalau ini nggak kelihatan, nggak dapat hasilnya. Kalau di sini kan harusnya ini kan kita akar pangkat K dari 1 per salah biar ini 1 per akar pangkat K dari epsilon, gitu kan? Nanti dipangkatkan K, 1 pangkat K tetap 1, 1 per 1 akar K dipangkatkan K, habis akarnya, tinggallah epsilon. Nah, makanya ini jadinya ini ya, hasilnya adalah epsilon. Maka Epsilon. terbukti gitu. Betul. Maka terbukti. Nggak bisa, berarti kita nggak bisa salah pilih, Kak. Berarti gitulah ya untuk yang pertama. Jadi nanti pun ke depan untuk satu limit X menuju positif tak hingga dari 1 per X pangkat K itu 0. Jadi K-nya berapapun ya kan, untuk K positif itu 0. Berarti kalau akar pangkat, limit dari X pangkat menuju tak hingga dari 1 per X pangkat 5 itu pun 0 berarti udah terbukti. Jadi ke depan ini kita bisa cari gitu ya. Kalau negatif gimana? Negatif tak hingga. Harusnya sama aja ya. Cuma nanti eh, karena kan efek kurang L-nya tuh sama tuh, ya. Efek kurang L-nya sama tadi dengan soal yang tadi. Cuma nanti di sini di jikanya ya, jika X lebih kecil dari M, 1 per X ya, X pangkat K apakah lebih kecil dari 1 per M pangkat K? Iya juga ya, harusnya ya. Ini iya, jadi nanti di sini pun ini cuma tinggal diganti si X lebih kecil M-nya aja gitu. Yang lain nggak ada masalah saya rasa. Betul nggak? Atau ada yang jawaban beda? Jawab lah, jawab. Ada yang paham untuk yang negatif kalau eh, fungsi limit X menuju negatif tak hingga? Kalau saya jawabnya berarti ini jika X lebih kecil dari M, maka 1 per, bukan dari ini ya, nah, nanti 1 per X pangkat K akan lebih kecil dari 1 per M pangkat K juga. Contoh apa? 2. Kalau 2 lebih kecil dari 3. Salah. 3 lebih kecil dari 2 ya. X-nya lebih kecil. Terbalik lah. Terbalik. Mana tadi fokus tulis? Apa? Misalkan X-nya 2. Kalau untuk yang itu ya, kalau X lebih kecil dari M, misalkan nanti X-nya 2, M-nya 3. Ya, 2 lebih kecil dari 3. Apakah 1 per 2 kuadrat lebih kecil dari, oh enggak ya, 1 per M kuadrat gitu. Enggak, tidak terbukti ya, kalau begini ya. Nggak bisa ya? Oh, tidak bisa harusnya. Jadi harus ada yang lain kita kerjakan ini. Coba 5 menit lah. Siapa yang mau coba untuk di bukti X lebih kecil, limit X menuju minus tak hingga. Soalnya sama, 1 per X pangkat K. Apakah M-nya sama juga atau tidak? Ada yang mau jawab? Tadi instruksi siapa tadi? Saya nggak lihat. Siapa tadi yang instruksi? Berarti dia ngerjain. Siapa?
Komting tadi yang instruksi siapa? Gideon, Bu. Gideon, ayo Gideon. Gimana di Gideon kalau limit X menuju negatif tak hingga? Nggak tahu, Bu. Lagi ngerjain, Bu. Coba kerjain. 5 menit ya. Coba kita kerjakan dulu sama-sama. Gimana kalau X-nya negatif tak hingga? Baru nanti siap-siap yang lain ngerjakan yang ketiga ini. Saat udah ditunjukkan pertama ya, kita tinggal menunjukkan limit X menuju negatif tak hingga. Sekarang ini. Gideon, coba ya Gideon, 1/X pangkat K itu di X menuju minus tak hingga. Yang lain siap-siap di limit X menuju tak hingga X per 1 tambah X kuadrat. Itu gimana? Berarti si X tambah 1/X kuadrat tadi diubahlah jadi bentuk 1/X pangkat K itu biar gampang nyarinya. Karena kita udah punya patokan di limit X menuju tak hingga dan minus tak hingga di fungsi 1/X pangkat K. Itu sama dengan 0. 5 menit. Ini 10.45, 10.50 nanti kita jawab.
Oke, gimana? Itu hampir sama memang ya. Dapat Gideon? Kira-kira? Gideon open mic, kamu dapat nggak? Bisa dibilang kayak maaf kalau salah nggak, Bu? Apa? Kenapa? Maaf kalau salah. Iya. Enggak lah, salah. Belum tentu harus minta maaf ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau salah sama orang minta maaf. Kalau salah jawab soal nggak apa-apa. Ayo silakan Gideon. Kamu foto coba share screen. Saya stop ya. Kamu yang share ya. Tinggal dibalik-balik harusnya ya. Oke, coba. Coba Gideon. Bu, Ya, nggak bisa ngomong suka-suka hati, Bu. nggak bisa ngomong suka-suka. Maksudnya gimana? Kenapa nggak Di, bisa ngomong di, suka? di sini bising, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kayaknya nggak kedengaran kok itu. It's okay. Kalau terlalu Kayak nanti saya yang matiin itu kamu mic-nya. di rumah sakit sih ini, Bu. Oh, kamu rumah sakit. Oh, maaf. Coba kirim ke saya. Kirim ke grup aja coba biar saya yang buka. Oke, Bu. Ya, apa yang sakit Gideon? Sudah? Oke. Gideon sudah kirim ke grup. Kita buka ya. Ya, saya pemikiran gini. Sepertinya ya. Wait, saya share screen seluruhnya aja biar bisa kalian lihat. Oke, ini yang dikirim Gideon. Oh, kelihatan dong. Oke ya, katanya limit apa ini? X menuju negatif tak hingga ya. Oke. 1/x² lebih kecil epsilon. Kita balik ya. Kita kali silang, jadi 1/epsilon itu lebih kecil dari x²K. Nah, sehingga X itu lebih besar dari 1 per apa itu epsilon pangkat seperka. Seperka? Oh iya. Atau 1/akar pangkat K dari epsilon ya. Gitu ya. Tadi, oh. Nah, karena ini negatif, tak hingga harus, ada dua ya? Enggak, cuma satu kamu kirimnya. Negatif tak hingga, kan kita kan kalau kita di limit X menuju negatif tak hingga, pernyataan definisinya kan jika X lebih kecil M ya. Ini saya rasa ini kurang tepat gitu ya. Coba saya tutup ya. Kita coba sama-sama. Ini dia masih cerita, saya rasa ini masih cerita tentang itu nih apa namanya. Oh nggak bisa sih buka. Sebentar. Oh, apa yang terjadi nih? Tutup dulu ini. Terus begini. Oh nggak bisa juga. Sebentar ya. Kenapa saya nggak bisa buka papan tulis ya? Hmm. Oh. Sebentar ya, saya stop sebentar ya. Saya bingung nih. Gimana caranya nih? Oh, itu kalau saya sudah punya ya. Ini berarti saya belum punya. Saya nggak bisa share seluruhnya. Saya harus buka papan tulis dulu berarti. Mana? Mana papan tulisnya? Oke. Kalau di limit
X menuju negatif tak hingga, ya, apa tadi? 1 per X pangkat K, ya, sama dengan 0. Definisinya adalah jika X lebih kecil M, ya, maka apa? Harga mutlak fx kurang L lebih kecil epsilon. Kembali kalau tadi yang lebih untuk harga mutlak, no. Untuk X menuju positif tak hingga, X lebih besar. Jadi bisa. Kalau ini masalah kita sekarang sebenarnya. Tadi udah kita pilih nilai M kita. Adalah, ya kita pilih tadi M. Ini harusnya sama karena urusannya adalah fx kurang L. M kita itu adalah 1 per akar K pangkat epsilon. Gini ya. Nah, tapi masalahnya adalah di sini ya, karena lebih kecil. Tadi kan kita berlaku 1 per X pangkat K itu lebih kecil dari 1 per M pangkat K. Makanya ini jadi epsilon lebih kecil. Tapi kalau ini enggak gitu. Jadi enggak bisa kita buat kayak gitu. Sebentar, sebentar. Nah, ini gimana jadinya? Tujuan kita tadi adalah harga mutlak 1 per X pangkat K kita, gimana caranya dia lebih kecil dari epsilon. Nah, gitu kan. Agak sulit ya, memang ini ya. Tapi katanya harusnya sama. Katanya sama dengan yang positif tak hingga gitu. Epsilon. Mana tadi? Papan tulis saya mana ini? Ini harusnya sama dengan ini. Harusnya sama dengan yang positif tak hingga. Gimana kita membuktikan ini sama gitu loh. Kan kalau jika X lebih kecil M, itu tidak berlaku 1 per X pangkat K lebih kecil 1 per X M pangkat K ya. Ini tidak berlaku. Gitu. Karena kalau MX-nya 2, M-nya 3, ini tidak berlaku. Nah, masalahnya gimana caranya? Bagaimana kalau ini yang kita jabarkan? X pangkat K lebih kecil dari epsilon. Ini artinya adalah, apa artinya ini? 1 per epsilon itu lebih kecil dari X pangkat K. Gitu kan ya? Ini yang kita jabarkan coba. Apakah kira-kira bisa nggak ini terjadi? Gimana kira-kira ya? Kalau jika X lebih kecil dari M, ini 1 per X, 1 per 2, otomatis lebih besar dari 1 per berapa? M ya? Ya, kalau X-nya lebih kecil dari M. Gimana ini caranya? Kira-kira ini. Biar kenanya ke sini gitu loh. Ini kan X lebih besar dari 1 per berapa itu? K akar K dari epsilon. Gimana kira-kira? Berlaku nggak persoalannya ini? Harusnya ya. Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa pakai itu. Kalau jika X lebih kecil M, maka fx kurang L-nya itu lebih kecil epsilon. Nggak bisa ya, karena kita dapatnya tadi, mana tadi? Kalau X kita lebih besar dari si 1 per akar, berapa akar pangkat K dari epsilon. Ataupun nanti jadi akar pangkat K dari epsilon itu berapa? Lebih besar ya dari X gitu kan ya. Ini masih berlaku. Maka X kita lebih kecil dari akar pangkat K dari epsilon. Mungkin berarti kita nggak bisa ambil nilai itu ya, nilai M-nya ya. Ini mungkin bisa berlaku. M kita nggak bisa kita pilih berarti si yang tadi. Si 1 per K pangkat epsilon. Kalau begini caranya kita pilih M kita adalah si apa nih? Akar pangkat K dari epsilon. Kalau tadi kan 1 per. Gitu. Kalau ini mungkin bisa terjadi. Gitu, saya rasa. Sehingga, ya, kalau jika tadi X lebih kecil dari M, maka
1 per X pangkat K. Ini lagi masalahnya ya. Lebih kecil dari epsilon. 1 per X pangkat K ini habis. 1 per X pangkat K. Gimana? Lebih kecil sama dengan apa ini? Gimana ini? Ini sama dengan apa kira-kira ya? Ini ya, X. Apakah mana tadi? Apakah kalau X-nya lebih kecil dari M ini berlaku? Ini gimana kira-kira kita membuat ini? Otomatis ini nggak berlaku ya, ini berarti lebih besar ya. Lebih besar dari 1 per M pangkat K. Gitu. Gimana kira-kira? Apa bisa kita pilih M yang berbeda gitu? Kalau tadi kan kita pilih M kita kan adalah ini ya. Jadi pas dia 1 per K, dia adalah epsilon. Sedangkan M kita tadi, mungkin bisa. Mungkin bisa. Ya, ini kita buat ini ya lebih besar. Kalau lebih besar gimana caranya nanti nih? Ini sama dengan 1 per M pangkat K. Berarti epsilonnya ini sama dengan apa ini? Epsilon sama dengan sama ya, akar pangkat K dari M. Ini kita pangkatkan K semua. M pangkat K berarti epsilon ya. Ini lebih kecil sama dengan 1 per epsilon. Ya, ini kalau kita kalikan ya, epsilon kemarin ya lebih besar dari X pangkat K. Ini mungkin bisa ya, X pangkat K. Jadi terbuktilah nanti ini jadi lebih besar dari epsilon. Atau nanti X pangkat K itu lebih kecil dari epsilon. Nah, mungkin di sini nanti dapatnya. Gitu. Karena katanya harus terbukti seperti itu ya. Oke lah. Jadi kalau nomor B gimana ini? Yang B yang selanjutnya. Kalau ini lebih gampang ya. Kalau untuk seperti ini ya. Ini sama dengan salah. Sama dengan apa tuh? Draw. Berarti kita, seperti saya bilang tadi ya, ini kita buat menjadi limit ini ya, per X pangkat K gitu ya. Ini berarti limit X menuju tak hingga. Kita anggap semuanya kita bagikan dengan X. Misalkan seperti itu. Paling kok ini nggak bisa juga ya. Boleh juga ya. Boleh tidak seperti itu. Ini tambah, kalau ini jadi tinggal X saja. Nggak bisa ya, belum bisa ya. Karena kan ini kan kalau di aturan limit 1 gitu kan, per limit 1 per X, limit X gitu. Nggak bisa, berarti kita bagikan aja dengan X kuadrat semuanya. Mana dia? Berarti ini kita bagikan dengan X kuadrat. Bagikan dengan X kuadrat, bagikan dengan X kuadrat. Dapatlah dia tinggal limit X menuju tak hingga dari 1 per 1 per X gitu ya. Ini 1 per X kuadrat, ini tambah 1. Oke, limit tak hingga dari 1 per X itu 0. Ini limit tak hingga dari 1 per X kuadrat 0 juga. Ini 1, 1. Jadi kalau konstanta ya, limit konstanta kan konstanta sendiri, mau C-nya berapa. Jadi ini 1 per 0 per 0 tambah 1. 0 hasilnya, maka terbukti. Gitu. Ada yang mau bertanya di sini? Agak berat memang ya, tapi ya gimana gitu. Coba kita cek exercise 1.5. Ini 1.5. Jadi kalau fungsinya seperti ini, Bu, ya? permisi Bu, layarnya masih papan tulis Bu. Layarnya papan tulis, maaf. Berarti harus saya ulang lagi. Ini, oke, 1.5 misalkan. Kalau dulu waktu mungkin belajar di bimbel ya sebelum masuk USU ada carcepnya biasanya kayak ini ya. Misalkan nomor 2 itu berapa jadinya? Berapa nomor 2? 1/7. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per 5 kurang X pangkat 3. 0, Bu. 0 ya? Bu.
Nol? Yakin nol? Atau tak Iya. hingga? Nol Bu, kayaknya. Pokoknya. Ini berarti gimana nih? Kita buat jadi seper X pangkat K gitu ya. Ini pangkat 3 paling tinggi. Kita bagikan semuanya dengan X pangkat 3 harusnya. Jadi ini 1 per X, 0. 5 per X pangkat 3, 0. Nanti 5 dikali limit 1 per X pangkat 3 gitu ya. Dikurang 1. 0 per 0 kurang 1. Berapa? 0 per min 1. Emang hasilnya 0. Gitu ya. Hasilnya 0. Gitu. Next. Mana misalkan lagi? Nomor 5. Nomor 5 gimana tuh? -1 Bu jawabannya. Min 1, yakin? Iya Bu. Karena kan yang di bawah jadi min X kuadrat ya. Min X kuadrat. Jadi fungsinya jadi X kuadrat, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X kuadrat gitu ya. Bawahnya pun per X kuadrat. Nanti limit 1 per X pangkat K-nya jadi 0. Sisanya nanti itu min 1 jadi hasilnya harusnya. Oke, saya rasa udah paham lah ya. Tadi kan kita cuma membuktikan gimana caranya secara matematika gitu. Kita lihat selanjutnya. Gimana caranya? Gimana tak hingga tuh gimana? Gimana pula caranya untuk limit tak hingga? Kalau secara precise juga, secara persis, secara rigorous study of limit, ini definisi limit tak hingga. Jadi limitnya bisa C positif gitu ya, limit kanan, bisa limit kiri dari suatu fungsi yang hasilnya adalah tak hingga gitu. Jadi kalau dari definisi kita lihat limit X mendekati C positif, berarti limit kanan dari C, dari fungsi f(x) sama dengan tak hingga, jika untuk setiap nilai positif M, katanya ada delta lebih besar dari 0, sedemikian hingga X kurang C lebih besar dari 0, lebih kecil delta, maka fx lebih besar dari M. Jadi bisa tadi saya bilang kan, hasilnya kalau di limit kanan tak hingga, limit kirinya juga bisa tak hingga, mana limit kiri ini, tak hingga, minus tak hingga, terus bisa juga nanti limit kanan hasilnya negatif tak hingga, bisa limit kiri juga negatif tak hingga. Jadi hasilnya untuk limit tak hingga itu memang ya udah kalau nggak tak hingga gitu ya. Itu hasilnya. Kita lihat contoh. Misal begini, limit dari X, limit kiri ya berarti ya, limit kiri dari X mendekati 1, yang didekati dari sebelah kiri, 1 per X kurang 1 kuadrat. Berarti kalau seandainya kita punya fungsi 1 per X kurang 1, kalau X-nya itu adalah dari sebelah kiri, ya sebelah kirinya 1. Kalau ada bilangan 1, sebelah kirinya, kalau negatif adalah 1 ya, kiri ya, limit kiri. Berarti dari sebelah kiri, berarti didekati dari sebelah kiri, itu kemungkinan berapa angkanya? 0,09 gitu ya, 0,9, 0,999, dan seterusnya gitu kan ya. Kalau kita kurangkan dia dengan 1, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi kalau 1, ya, X-nya 1, kita dekati dari sebelah kiri, kalau kita kurangkan dengan 1, itu hasilnya akan Negatif. negatif tak hingga. Gitu kan ya? Jadi misalkan gini, ini kita misalkan X kita mulai dari 0,9, misalkan gitu, dikurangkan 1. 1 per 0,9 kurang 1, ini berapa ini? 0, negatif 0,1 ya. 1 dibagi negatif 0,1 berapa? Berapa? 1 bagi negatif 0,1. Min 10 Bu. Negatif 10. Ya. Kalau kita misalkan X kita adalah 0,99 dikurang 1. Jadi 1 per 0,99 kurang 1, berarti minus 0,01. 1 dibagi negatif 0,01 itu adalah negatif 100. 100, ya. Gitu kan? Dan seterusnya, sampai nilai X yang sangat mendekati 1, akan dia hasilnya adalah negatif tak hingga.
negatif 10, negatif 100, negatif 1000, negatif 10.000, dan seterusnya. Jadi limit kiri untuk X mendekati 1 dari 1 per X kurang 1. Oh, dikuadratkan lagi lebih parah. Dikuadratkan loh ini hasilnya. Berapa jadinya itu? 0,9 kurang 1, 0,1 kuadrat 0,01 gitu kan ya. 1 dibagi negatif 0,01, ini yang 100. Ini berarti 10.000 gitu ya. 10.000, 100.000, dan seterusnya. Ini akan menjadi negatif tak hingga. Oke, bedanya dengan limit kanan. Kalau 1 kita dekati dari sebelah kanan. Kurang 1. Jadi fungsinya adalah 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Sudah, X kurang 1 dikuadratkan sama fungsinya. Kalau dari sebelah kanan, itu nilainya akan positif ya. Jadi itu misalkan kita ambil X-nya adalah 1,1 gitu. Dikurang 1 dikuadratkan jadi 1. 1 per 1,1 kurang 1 dikuadratkan. Ini berarti 0,1 ya, dikuadratkan 0,01. 1 bagi 0,1, tapi hasilnya positif 100. Nanti akan menjadi, kalau nanti dicari nilai angka-angka lebih kecil, mendekati 1 dari sebelah kanan, dia akan menjadi positif tak hingga. Itu ya, paham ya? Bagaimana ini? Coba kerjakan. 2 positif. Untuk X tambah 1 per X kuadrat tambah 5 kurang 6. Saya kasih waktu 5 menit. Coba dikerjakan. 11, nggak usah 5 menit lah. Ini singkat lah. 2 menit ya. 11.15 kita jawab. Komting ini masih direkod kan? Masih, Bu. Komting, masih ya. Oke, ayo 1 menit lagi. Berapa hasilnya? Kalau limit pada pada ya, kalau ini limit tak hingga ya. Limit tak hingga itu hasilnya cuma 2. Kalau nggak tak hingga, dia negatif tak hingga. Ya. Jadi yang mungkin itu hasilnya adalah pada limit kanan, pada limit kiri, ya, terus pada tak hingga, atau pada satu lagi pada negatif tak hingga. Selain itu nggak mungkin. Pun kalau mungkin, bisa kita buat teorema baru. Ada yang dapat? Raisa jawab. jawab itu, Bu. Raisa berapa? Siapa? Raisa tuh? Siapa tadi yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa saya? Stephen? Silakan Iya, Stephen. Bu. 3 Hasilnya per apa, 8, Stephen? Bu. 3 Per 8, Bu. per 8. Yang lain, ada jawab yang lain? Stephen 1 katanya 3 per 8. Yang lain? Mungkin ya. Gimana? Ini mungkin nggak 3 per 8 hasilnya? Tadi Rahma siapa tadi yang ngomong? Satu lagi, ada perempuan, ada cewek tadi yang mau jawab. Tidak? Tidak ya? Oke. Kita cek ya. Untuk X tambah 1. Kalau di bawah jadi apa nih? X kurang 2. X, bukan ya? Ya, ya. X tambah, kurang 3 lagi. X kurang 2, X kurang 3 ya? Bukan. Berapa kalau di, salah. Berapa kalau di, apa? Kalau difaktorkan itu, yang di bawah. X kali berapa kali X kali berapa? X berapa nih? X tambah X kurang 6, 1, X kurang 1. 6, Bu. X kurang X 1. tambah Oh, 6. kebetulan ya. Tambah 1 X gini ya. tambah 6, Bu. X tambah 6 kurang 1 gitu ya. Oke, Iya, oke. Bu. Oh. Nah, ini ya. Masalahnya ini kita dekati dari 2 positif. Bukan dari 2 gitu loh. Gimana nih? Kalau 2 positif, berarti daerah 2.
Ini 2 daerah sini ya. Berarti kalau 2,1 gimana? Kalau 2,1 apa hasilnya? 2,1 kurang 1. 1,1. 2,1 tambah 6. 8,1. 8,1 kali 1,1. Terus X-nya yang atas 2,1 tambah 1. Ini positif harusnya. Kalau limit X menuju 2 aja, yes. Hasilnya berapa tadi? 3/8. 3/8 tadi ya? Ya, 3/8. Tapi masalahnya ini 2 positif. Gitu. Banyak 2 yang apa namanya, banyak nilai X yang mungkin di situ. Gitu. Ini harusnya positif ya. Harusnya positif tak hingga. Mana tadi? Mananya? Oke. Kalau limit X menuju 2, yes, hasilnya 3,8. Tapi masalahnya kita punya 2 positif di situ. Gitu. Jadi kalau 2 positif berarti mendekati dari sebelah kanan. Berapa angka X-nya? Banyak gitu ya, nggak terhitung. Tapi kalau kita masukkan nanti nilai X yang menuju 2 di fungsi ini, pasti hasilnya positif. Ya nggak? Mungkin nggak dia negatif? Nggak mungkin ya. Ini harusnya hasilnya positif. Jadi tadi saya salah ini. Harusnya saya sebenarnya pengennya ini jadi 2 gitu loh. Jadi X kurang 2 gitu. Harusnya berapa ini? Kurang ya? Kurang 5 ya? Kurang 5 tambah 6 harusnya ya. Biar lebih jelas. Oke lah, saya rasa bisa lah semuanya ya itu ya. Nggak ada masalah saya rasa. Gimana caranya nih? Kok nggak bisa turun slide saya nih. Sebentar. Satu lagi. Satu lagi yang kita bahas adalah tentang nggak bisa juga. Oh ya, tentang kontinuitas dari suatu fungsi. Jadi ada 3 syarat suatu fungsi dikatakan kontinu. Sebenarnya untuk fungsi kontinu itu dikatakan apabila seperti ini terjadi. Limit X menuju tak hingga dari fungsi fx sama dengan fc. Kalau begini ada 3 kemungkinan yang memenuhi. Jadi ada 3 syarat sebenarnya untuk menyatakan suatu fungsi itu kontinu di titik tertentu. Titik tertentu. Yaitu pertama, limitnya ada. Limit X menuju C pada fungsi fx itu ada, terus fc ada pada domainnya, dan limit x menuju c dari fungsi fx itu sama dengan fc. Jadi fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi itu, gitu. Memenuhi ketiga syarat tadi ya. Gimana? Apakah untuk fungsi fx x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, X-nya tidak sama dengan 2. Bagaimana harusnya fungsi ini, fungsi fx ini agar dia kontinu? Kalau fungsinya ini nggak ada ini ya, nggak ada si X tidak sama dengan 2, ini tidak kontinu. Kenapa? Karena kalau kita input 2 di X, jadi F2, itu menjadi tak hingga ya. 2 kuadrat kurang 4 per 0. Nah, itu tak hingga, tidak ada FC-nya. Limitnya pun kalau kita substitusi tidak ada. Yang ada gimana? Berarti kita olahlah si fungsi tadi, si X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 ini kan bisa kita bisa kita eliminasi ya, bisa kita olah fungsinya menjadi X kurang 2 kali X tambah 2 per X kurang 2. Ya, jadi fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 itu sama dengan fungsi X tambah 2. Tapi kalau fungsinya X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, dia tidak akan kontinu di X sama dengan 2. Tapi kalau kita olah tadi, tinggallah jadi X tambah 2, itu akan kontinu di X sama dengan 2. Kenapa? Karena memenuhi 3 syarat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya pertama adalah limit ada. Jadi kalau limit X, mananya? Mana kursor saya nih? Mana tadi? Limit X menuju 2 dari fungsi X tambah 2 ada ya? Berapa? 4. Ada. F2 adakah? Yaitu X tambah 2. 2 tambah 2, 4 juga ada. Dan limit X menuju 2 dari Fx, itu 4, itu sama dengan Fc-nya, 4. Maka 3 syarat terpenuhi, artinya fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 ini, ya, yang sama dengan X tambah 2 itu kontinu di titik X sama dengan 2. Dan rata-rata memang fungsi itu kontinu di domainnya ya. Itu kan kalau fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, itu kan sebenarnya domainnya itu kecuali X
sama dengan 2. Kemarin kita belajar di awal pertemuan, belajar natural domain. Itu kecuali X sama dengan 2. Makanya tidak ada dibuatnya X sama dengan 2 di situ ya. Makanya sebenarnya fungsi ini continue. Di titik X sama dengan 2 apabila fungsinya kita ubah, kita eliminasi, kita olah menjadi fungsinya adalah X tambah 2. Gitu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Apa? Siapa yang mau berbicara tadi? Jadi ini ya, fungsi-fungsi yang continue di setiap titik, salah ketik itu. Titik pada bilangan real atau di setiap domainnya. Kalau fungsi polinomial, itu domain itu di mana? Di continue. Semua ya, domainnya adalah bilangan real ya.